Halo, selamat datang di channel Axi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 303 sampai 304. Mari kita bahas. Langit perang tampak memerah seperti bara api yang menyala di atas dataran berbatu pada H. Ini adalah waktu tengah malam, angin panas berembus deras membawa aroma belerang yang menyengat, tanda bahwa medan tempur di antara pasukan Konoha dan Sanigakure telah mencapai titik mendidih. Di tengah kepulan asap tebal, dua sosok berdiri saling berhadapan, menatap dengan mata yang menyala penuh amarah dan tekad. Di sisi Konoha, Uzumaki Saruto, pengguna Rinne Jougan dan pedang Bakudan, tubuhnya diselimuti api merah menyala dari mode NO yang kini mencapai puncak kekuatannya. Di sisi lain, Uzumaki Mirsa, shinobi dari Sanigakure, tubuhnya terbungkus magma yang mendidih. Namun sebagian armornya telah retak dan mencair, menandakan bahwa pertarungan sebelumnya telah menghancurkan sebagian besar perlindungannya. Kobura, shinobi pedang dari Konoha, berdiri di sisi Saruto. Matanya tajam, rambutnya berantakan tertiup angin panas, sementara pedangnya yang panjang bergetar menahan sisa energi dari bentrokan dahsyat sebelumnya. Tanah di sekitar mereka penuh retakan hitam, mengeluarkan uap panas yang naik dari bawah permukaan, hasil dari serangan Mirsa yang mengeluarkan magma dari dalam bumi. Di kejauhan, pasukan Konoha dan Sanigakure hanya bisa menonton dari jauh. Tak ada yang berani mendekat karena setiap kali ketiganya bertarung, ledakan besar dan gelombang panas mampu memusnahkan apapun di radius ratusan meter. Saruto mengatur napasnya, matanya dengan Rinne Jougan berputar perlahan, menatap Mirsa yang mulai kembali berdiri. Meski tubuhnya terbakar dan kulitnya tampak mengelupas di beberapa bagian, Mirsa masih menunjukkan senyum dingin. Dari luka-luka di tubuhnya, magma keluar perlahan, menutupi bagian yang rusak dan mengeras membentuk lapisan baru. Kau pikir aku akan jatuh semudah itu, Saruto? Ujarnya dengan suara berat. Magma yang menetes dari rahangnya membuat suara mendesis di tanah. Saruto tidak menjawab, hanya menundukkan kepala sebentar, lalu menggenggam pedang Bakudan lebih erat. Api di tubuhnya menyala semakin kuat, membentuk aura seperti naga merah yang melingkari tubuhnya. Mode NO membuat cakranya berlipat-lipat, membakar udara di sekitarnya, dan menciptakan medan tekanan yang membuat pasir dan batu kecil melayang di sekitar mereka. Kobura menatap Saruto dari samping dan berkata dengan nada serius, "Kita masih butuh daya ledak yang lebih besar, Saruto. Armor magmanya belum bisa ditembus sepenuhnya. Serangan biasa tidak akan cukup." Saruto mengangguk tanpa berkata apa-apa. Api di matanya memantulkan semangat yang sama seperti ayah dan ibunya dulu. Ia tahu, melawan pengguna magma bukan hal yang mudah, apalagi sekelas Mirsa yang bisa menutup lukanya sendiri dengan magma panas. Saruto melesat ke depan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kilatan merah menyala, meninggalkan jejak api di udara. Pedang Bakudan di tangannya bergetar, dan dalam sepersekian detik, ia menghantamkan pedang itu tepat ke arah dada Mirsa. Ledakan besar terjadi. Cahaya menyilaukan memenuhi medan perang, disusul gelombang panas yang membuat pasir dan batu beterbangan ke segala arah. Kobura menutup wajahnya dengan lengan, sementara suara keras seperti guntur bergema panjang. Dari pusat ledakan itu, suara jeritan Mirsa terdengar, diikuti oleh suara mendesis magma yang tersebar ke segala arah. Tapi ketika asap tebal mulai menipis, Mirsa masih berdiri di tengah kawah besar yang terbentuk akibat serangan itu. Tubuhnya memang terluka parah, sebagian armor magmanya pecah total, tapi bagian bawah tubuhnya mulai bersinar merah menyala. Mirsa mengangkat tangannya tinggi, dan dari tanah di bawah kakinya, magma keluar dalam jumlah besar. "Kau ingin daya ledak, Uzumaki Saruto? Maka rasakan milikku," teriaknya. Dalam sekejap, lautan magma muncul, membentuk gelombang raksasa seperti tsunami yang bergulung ke arah Saruto. Panasnya membuat udara bergetar dan tanah meleleh, seolah seluruh tempat itu berubah menjadi neraka. Saruto tak gentar, ia menancapkan pedang Bakudan ke tanah, mengumpulkan cakra dari seluruh tubuhnya, lalu melompat tinggi menembus gelombang magma yang mendidih itu. Benturan besar kembali terjadi. Pedang Bakudan menebas gelombang magma, memecahnya menjadi dua bagian besar yang memercikkan lahar ke segala arah. Dari belakang Saruto, Kobura juga ikut bergerak. Ia melesat secepat bayangan, pedangnya berputar membentuk pusaran cahaya putih. Kobura mengincar sisi tubuh Mirsa yang mulai rapuh. Namun Mirsa menyadarinya. Dengan cepat, ia membentuk dinding magma di sekelilingnya, memunculkan semacam perisai cair yang melingkar. Pedang Kobura menabrak dinding itu, mengeluarkan suara mendesis keras, seolah baja sedang dicelupkan ke dalam lava. Kobura mundur selangkah, menatap tangannya yang hampir melepuh karena panas. Tapi matanya tetap tajam. Dia kelelahan, "Saruto." Gerakannya melambat. Teriaknya. Saruto yang masih berada di udara melihat ke bawah,
tubuhnya berputar, dan dengan sekuat tenaga ia mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini pedang Bakudan berubah bentuk, membesar dengan lapisan api menyelimuti bilahnya. Bakudan no En, Tengai Kageri. Serunya. Ledakan ketiga pun mengguncang bumi. Serangan itu begitu dahsyat hingga langit tampak terbelah oleh cahaya merahnya. Kobura terpaksa berlindung di balik batu besar. Mirsa yang menerima serangan itu menjerit keras, tubuhnya terhempas jauh ke belakang, menabrak dinding batu besar, membuat kawah baru terbentuk. Magma dari tubuhnya menyembur ke udara, menyebar ke segala arah, membakar apapun yang disentuhnya. Namun meski tubuhnya hangus dan darahnya menetes bercampur magma, Mirsa belum jatuh. Ia berlutut, mengangkat wajahnya yang separuh meleleh, dan menatap Saruto dengan pandangan penuh dendam. Kau pikir, aku akan kalah dari api biasa? Katanya pelan tapi penuh tekanan. Dari luka-lukanya, magma kembali muncul dan menutupi seluruh tubuhnya lagi. Kali ini membentuk lapisan tipis tapi sangat padat, seperti kaca cair yang berkilau merah keemasan. Saruto turun ke tanah, lututnya sedikit bergetar karena kelelahan. Mode NO menguras energi dalam jumlah besar, api di tubuhnya mulai menurun, tapi matanya masih menyala terang. Kau benar-benar keras kepala, Mirsa, katanya sambil menarik napas dalam. Kobura mendekat dari sisi kanan, darah menetes dari pelipisnya. Kalau begini terus, medan ini akan hancur total. Kita harus menekan dia sekarang, sebelum dia bisa memulihkan diri sepenuhnya. Saruto menatap Kobura dan mengangguk pelan. Mereka saling tahu bahwa ini mungkin serangan terakhir yang bisa mereka lakukan. Kobura mengangkat pedangnya ke atas kepala, sementara Saruto memusatkan seluruh cakra Rinne Jougan ke pedang Bakudan. Udara di sekitar mereka mulai bergetar hebat, tanah terangkat, pasir beterbangan, dan langit tampak retak karena tekanan energi yang terkumpul. Mirsa bersiap, menarik semua magma dari tanah di sekitarnya untuk menciptakan kubah pelindung besar. Ketika kedua sisi menyelesaikan persiapan mereka, waktu seolah berhenti sesaat. Tidak ada suara selain deru napas dan gemuruh energi. Lalu dalam 1 detik, Saruto dan Kobura melesat bersamaan, dua cahaya merah dan putih menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Mereka menyerang dari dua arah berbeda, Saruto dari depan dan Kobura dari belakang. Mirsa meraung, mengangkat kedua tangannya, memanggil gelombang magma yang mengamuk ke segala arah. Ledakan besar kembali terjadi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Api, magma, dan debu bercampur dalam badai energi yang menyapu seluruh medan. Tanah meledak, langit berubah merah pekat, dan hawa panas menelan semua yang ada di sekitarnya. Asap tebal masih menggantung di udara, menyelimuti langit perang yang merah menyala. Bau logam terbakar bercampur dengan hawa panas yang menusuk paru-paru. Kobura menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Dari balik kepulan asap, cahaya oranye mulai muncul lagi. Itu adalah sinar dari magma yang mulai bangkit kembali. Uzumaki Mirsa ternyata belum sepenuhnya tumbang. Saruto yang berdiri tak jauh dari Kobura merasakan getaran cakra besar muncul dari arah yang sama. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan Rinne Jougan-nya menyala dengan cahaya biru lembut bercampur merah api. Dalam pandangan itu, ia bisa melihat arus cakra magma Mirsa yang mulai bergejolak, melingkar di bawah tanah dan menuju ke permukaan. Dia belum selesai, ujar Saruto dengan nada rendah tapi tajam. Kobura mengangguk tanpa menjawab, pedangnya sudah kembali ia pegang dengan kedua tangan. Dari dalam kabut panas itu, Mirsa melangkah keluar, napasnya berat, namun matanya masih memancarkan semangat bertarung yang keras kepala. Magma di sekelilingnya bergolak, seperti merespons kemarahannya. Mirsa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap semburan magma menyala, meluncur seperti hujan meteor ke arah Saruto dan Kobura. Keduanya segera melompat ke arah yang berlawanan, pedang mereka berkilau ketika bertemu dengan semburan magma panas itu. Setiap kali bila pedang mereka memotong gelombang magma, percikan api beterbangan, membakar udara di sekitar mereka. Kobura menjejak tanah, lalu melompat lagi, berputar di udara dan menebas dua semburan magma sekaligus. Dia makin gila, teriaknya sambil mendarat keras di tanah. Saruto sendiri melesat di antara semburan magma, tubuhnya berubah menjadi kilatan merah dari mode NO yang menyala kembali. Pedang Bakudan di tangannya bergetar seolah hidup, menyerap energi panas dari sekitar. Mirsa, yang tubuhnya sudah kehilangan sebagian besar armornya, terus memuntahkan magma dari kedua tangannya. Serangan itu datang tanpa henti, seperti amukan gunung berapi yang meledak tanpa kendali. Kobura dan Saruto bertarung menahan gelombang itu. Setiap tebasan mereka menciptakan gelombang udara panas yang memotong lahar mendidih. Tapi Kobura mulai menyadari sesuatu. Gerakan Mirsa semakin tidak teratur. Matanya yang dulu tajam kini terlihat buram. Nafasnya berat, langkahnya goyah.
Kobura menyipitkan mata, lalu berkata dengan nada setengah heran, apakah dia sudah mulai menyerah? Saruto yang masih menangkis semburan magma dengan pedangnya tidak menoleh. Jangan menyimpulkan seperti itu, Kobura-san, jawabnya tenang tapi tegas. Dia bukan shinobi yang mudah menyerah. Justru saat seperti inilah dia paling berbahaya. Kobura menghela napas pendek, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu Saruto benar. Uzumaki Mirza bukan tipe shinobi yang akan berhenti sebelum benar-benar hancur. Namun di sisi lain, tubuh Mirza tampak semakin melemah, ia batuk keras, dan dari mulutnya keluar darah bercampur magma. Saruto menatapnya tajam, dia mulai pecah dari dalam, gumamnya. Kobura menundukkan sedikit tubuhnya, lalu berlari maju tanpa ragu. Dalam sekejap ia menghilang dari pandangan, hanya menyisakan kilatan putih di udara. Gerakannya cepat, begitu cepat hingga Mirza bahkan tidak sempat mengangkat tangannya sepenuhnya. Kobura melompat tinggi, lalu menebas dari atas ke bawah dengan kekuatan penuh. Tebasan itu menghantam dada Mirza, tepat di luka yang sebelumnya telah ditutupnya dengan magma beku. Suara keras terdengar, diikuti retakan yang memanjang di tubuh Mirza. Luka lama itu terbuka kembali, menyemburkan darah dan magma panas. Mirza menjerit keras, namun dengan insting bertahan hidup yang luar biasa, ia segera mengalirkan magma dari dalam tubuhnya untuk menutup luka itu lagi. Tapi kali ini, darahnya sendiri yang mendidih bersama magma, membuat rasa sakit yang tak tertahankan. Ia terhuyung, muntah darah panas yang langsung menguap di udara. Saruto melihat celah itu. Sekarang, teriaknya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi kobaran api merah menyala. Mode NO kembali aktif penuh. Ia melesat ke depan, membawa pedang Bakudan yang kini bersinar merah keputihan, siap meledak kapan saja. Kobura mundur sedikit, memberi ruang bagi Saruto untuk menyerang dengan daya penuh. Mirza yang masih berusaha menutup lukanya dengan magma melihat Saruto datang, namun gerakannya terlalu lambat. Saruto menebas ke depan, dan pada saat pedang Bakudan menyentuh tubuh Mirza, suara dentuman besar terdengar. Ledakan luar biasa terjadi, mengguncang seluruh medan perang. Cahaya merah menyilaukan membelah langit, disertai badai panas yang membuat pasir beterbangan ke segala arah. Tubuh Mirza terpental keras ke belakang, menghantam batu besar dan membuat dinding itu hancur seketika. Kobura menunduk, menahan panas luar biasa dari ledakan itu. Ketika debu mulai mereda, Mirza tampak terduduk di tanah, tubuhnya penuh luka, darah dan magma bercampur menjadi cairan merah kehitaman yang mengalir di sekitarnya, matanya separuh tertutup, napasnya tersengal-sengal, ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak lagi merespons. Saruto berjalan perlahan mendekat, pedangnya masih menyala redup. Akhirnya, gumamnya lirih. Namun Mirza masih sempat menggerakkan tangannya. Ia menyentuh tanah di bawahnya, dan dari sana, magma mulai muncul lagi. Tapi kali ini, bukan untuk menyerang. Magma itu membentuk lapisan keras di sekeliling tubuhnya, membeku perlahan menjadi semacam batu pelindung. Mirza duduk bersila di tengah lapisan itu, seolah sedang menutup dirinya di dalam kepompong magma. Dia mencoba bertahan, kata Kobura, matanya memperhatikan perubahan itu. Magma beku itu perlahan menutupi tubuh Mirza sepenuhnya, membentuk cangkang tebal berwarna merah tua yang berkilau di bawah sinar api. Saruto mengangkat pedangnya, bersiap menebas perlindungan itu. Tapi ketika bilah pedang Bakudan menghantam permukaan magma beku tersebut, suara keras bergema. Bukannya retak, lapisan itu justru menahan dengan sangat kuat. Kobura juga ikut menyerang, pedangnya memotong dari arah lain, tapi hasilnya sama, permukaannya hanya meninggalkan goresan ringan. Dia mengeraskan magmanya dengan teknik segel panas internal, kata Saruto dengan nada frustrasi. Kobura menatap permukaan yang mengilap itu dengan keringat menetes dari kening, padat sekali, bahkan pedangku tidak bisa menembusnya. Ini bukan magma biasa. Saruto berjongkok, menempelkan tangan ke permukaan beku itu, ia bisa merasakan panasnya masih hidup, seperti jantung yang berdetak di dalam batu. Dia menahan rasa sakitnya, memadatkan semua energi yang tersisa menjadi perisai terakhir, ujar Saruto lirih, tapi dia tak akan bisa bertahan lama, tubuhnya sudah terlalu rusak. Kobura berdiri di sampingnya, matanya tajam menatap cangkang magma itu. Kita tidak bisa menunggu, kalau dia berhasil memulihkan diri di dalam sana, semuanya akan sia-sia. Saruto menatap langit yang mulai berwarna jingga senja, lalu menarik napas panjang, aku tahu, tapi menembus ini butuh kekuatan yang lebih besar dari ledakan terakhir. Kobura menggenggam pedangnya lebih erat. Kau punya rencana, Saruto? Saruto menatapnya, matanya berkilat dengan cahaya Rine Jougan yang berputar cepat. Ada satu teknik, tapi risikonya besar. Jika gagal, aku mungkin tidak bisa berdiri lagi. Kobura menatapnya serius, lalu tersenyum tipis. Kalau itu untuk melindungi Konoha, aku tidak akan melarangmu.
Saruto mengangguk. Ia berdiri, menarik pedang Bakudan ke belakang, lalu menutup matanya. Api di sekeliling tubuhnya berubah warna menjadi putih menyilaukan. Mode NO kini mencapai bentuk terakhirnya, NO, Tengoku no Tatsumaki. Udara di sekeliling mereka mulai bergetar keras, tanah retak, batu melayang, dan langit memantulkan cahaya merah putih yang membelah awan. Kobura mundur sedikit, melindungi dirinya dari tekanan energi luar biasa itu. Pedang Bakudan kini bersinar seolah menampung kekuatan gunung berapi dan badai sekaligus. Saruto berteriak, ini untuk semua yang sudah jatuh di perang ini, lalu ia melesat ke depan, menebas dengan kekuatan penuh ke arah cangkang magma Mirsa, dentuman besar terdengar, dan seluruh medan bergetar seolah dunia terbelah dua. Malam itu langit di atas lembah pertempuran tampak bergetar oleh hawa panas yang menyesakkan dada. Asap mengepul dari kawah-kawah kecil di tanah tempat lava pernah mengalir. Uzumaki Mirsa, yang sebelumnya hampir tumbang, kini berlutut di tengah batuan yang meleleh pelan, tubuhnya diselimuti sisa armor magma yang mulai mengeras. Namun di balik pandangan matanya yang lelah, tampak bara tekad yang tak padam. Ia teringat jelas suara pemimpinnya, Uzumaki Saburo, pemimpin Sanigakure, saat latihan terakhir sebelum perang besar ini dimulai. Rasakan elemen magmamu lebih dalam, Mirsa. Jangan sekadar menjadi pengguna, jadilah bagian dari magma itu sendiri. Saat kau menyatu dengan panas bumi, tubuhmu tak akan lagi lemah. Kau akan menjadi api yang abadi. Mirsa memejamkan mata di tengah dentuman dan kepulan asap. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mencoba menenangkan pikirannya di tengah rasa sakit yang menusuk setiap inci tubuhnya. Perlahan, ia merasakan aliran cakra dari tanah yang mengandung panas bumi di bawahnya. Rasa terbakar menjalar di kulitnya, namun ia tidak menolak. Justru ia menyambutnya. Magma di sekitarnya mulai bergetar, seperti merespons panggilan dari penguasa sejatinya. Dari balik celah tanah, muncul semburan uap merah menyala. Saruto Uzumaki, yang berdiri bersama Kobura beberapa meter di depan Mirsa, langsung merasa perubahan drastis itu. Udara menjadi lebih panas, sampai-sampai batu-batu di sekitarnya mulai retak. Saruto menajamkan tatapannya, bola matanya yang berwarna ungu bercampur biru muda, Rine Jougan, memancarkan kilatan cahaya redup. Kobura-san, katanya dengan nada tegas, kau merasakannya juga, bukan? Cakra alaminya mulai bangkit. Kobura yang memegang pedangnya dengan kedua tangan, berkeringat deras karena hawa panas, mengangguk pelan. Dia mencoba memasuki senjutsu mode, ini bisa berbahaya. Sementara itu, Mirsa mulai dikelilingi pusaran magma kecil. Kulitnya yang tadi retak oleh luka, kini kembali mengilap bagai logam panas yang mencair. Retakan di dadanya tertutup perlahan, digantikan aliran magma yang membeku menjadi pelindung baru. Suara gemuruh terdengar ketika energi dari tanah mulai terserap seluruhnya ke dalam tubuhnya. Saburo sama, gumam Mirsa lirih, aku mengerti sekarang, ini adalah kekuatan magma sejati. Dalam sekejap, tubuh Mirsa meledak dengan cahaya oranye menyala. Ledakan itu bukan hanya panas, tapi membawa gelombang energi alam yang membuat tanah bergetar hebat, debu beterbangan, kobaran api mengitari langit malam, mengubahnya seolah siang hari. Kobura berusaha bertahan dari dorongan itu, menancapkan pedangnya ke tanah. Saruto sendiri menutupi wajahnya dengan tangan kiri, sembari menahan panas dengan lapisan cakra NO yang membalut seluruh tubuhnya. Gila, ini benar-benar naik ke tingkat senjutsu, desisnya. Saat debu mengendap, wujud Mirsa kini berbeda. Matanya bersinar merah keemasan, dan di belakang punggungnya muncul dua sayap magma yang membeku di ujungnya namun cair di tengahnya. Kulitnya tampak seperti batu gunung berapi yang berpadu dengan nyala api. Nafasnya teratur, tidak seperti sebelumnya. Ia telah menembus batas manusia biasa. Saruto melangkah maju, pedang Bakudan di tangannya mulai memancarkan kilau merah, menandakan energi NO-nya siap meledak kapan saja. Kobura, ucapnya dengan suara dalam, kita tidak bisa membiarkan dia mempertahankan bentuk itu terlalu lama. Kobura memutar pedangnya dengan cepat, membuat percikan tajam dari bilah logam yang panas karena udara di sekitar. Mengerti, Saruto. Kalau dia benar-benar sudah masuk ke mode senjutsu, maka kita harus menyerangnya sebelum dia menstabilkan cakranya. Mirsa mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya muncul pusaran magma cair yang berputar seperti cakram. Suaranya bergema di antara kepulan asap. Kalian berdua sudah membuatku sampai pada titik ini, sekarang rasakan kekuatan dari inti bumi Sanigakure. Dengan satu hentakan, cakram magma itu melesat seperti meteor. Saruto melompat ke udara, menebas cakram itu dengan pedangnya. Ledakan besar terjadi, dan kobaran api bercampur dengan tekanan udara menghantam lembah. Kobura juga melesat ke arah sisi kanan, menebas gelombang panas yang menyerangnya.
Tanah mulai mencair di sekitar mereka, membuat setiap langkah menjadi sulit. Namun Kobura tetap menerobos, menggunakan cakra anginnya untuk mendinginkan pedang. Mirsa terus menyerang. Dari setiap langkahnya, magma keluar dari tanah dan membentuk pilar-pilar panas. Saruto dan Kobura menahan dengan segala cara, namun hawa panas itu membuat kulit mereka memerah. Kobura melompat dan menebas ke arah leher Mirsa, tapi sayap magmanya menahan dengan keras. Sementara itu, Saruto menyelinap dari bawah, mencoba menyerang perut Mirsa dengan pedang bakudannya. Namun Mirsa menangkap gerakan itu dan menendangnya keras hingga Saruto terlempar beberapa meter. Saruto bangkit dengan cepat, darah mengalir di sudut bibirnya. Dia benar-benar telah mencapai level berbeda, ucapnya sambil terengah. Kobura menatap Mirsa dengan tajam. Jadi ini kekuatan yang diwariskan oleh Saburo Uzumaki. Tidak heran Sanigakure bisa menantang Konoha. Mirsa berdiri tegap, magma di tubuhnya mengalir deras, memunculkan suara gemeretak seperti logam terbakar. Aku, bukan sekadar prajurit biasa, katanya dengan tatapan menantang. Aku adalah bukti dari kehendak magma. Aku tak akan mati sebelum membuktikan bahwa Sanigakure pantas memimpin dunia shinobi. Saruto menggenggam pedangnya kuat-kuat, NO-nya kembali menyala dengan aura merah menyala yang membungkus tubuhnya seperti nyala api hidup. Kalau begitu, katanya dengan mata Rine Jougan bersinar, aku akan menunjukkan padamu bahwa kehendak api Konoha tidak akan kalah dari magma Sanigakure. Kobura tersenyum tipis di sampingnya, menurunkan posisi tubuhnya siap melesat. Saruto, kali ini kita harus menyerang bersamaan. Satu kesempatan saja. Saruto mengangguk. Aku tahu. Keduanya lalu melesat bersamaan, menciptakan dua jejak api di udara malam yang semakin panas. Mirsa menyilangkan tangannya, menciptakan dinding magma untuk menahan serangan itu. Namun kali ini kekuatan mereka berbeda. Pedang Kobura memotong udara dan menebas dinding itu dari sisi kanan, sementara Saruto menghantam dari depan dengan bakudan yang menyala terang. Angin panas berhembus kencang di tengah lembah yang kini telah berubah menjadi lautan batu merah dan pijar magma. Udara malam yang seharusnya sejuk kini membara, menyesakkan dada siapapun yang berada di sana. Uzumaki Saruto berdiri tegak dengan tubuh diselimuti api merah dari mode NO-nya. Di sampingnya, Kobura memegang pedang dengan erat, keringat menetes di wajahnya karena suhu udara yang semakin tidak manusiawi. Di depan mereka, Mirsa Uzumaki berdiri dengan wujud barunya. Tubuhnya bercahaya dari dalam. Seakan darahnya kini telah menjadi lahar. Saruto menatap Mirsa dengan tatapan tajam, matanya yang bersinar biru ungu melalui Rine Jougan menembus kepulan asap tebal. Kobura-san, katanya pelan, tapi suaranya bergema jelas di tengah keheningan yang mencekam, dia berkembang, sampai tahap ini. Dia bukan hanya pengguna magma biasa lagi. Kobura yang masih menahan napas berat mengangguk. Ya, Saruto, dia sudah menyentuh kekuatan yang bahkan shinobi Sanigakure biasa pun tak bisa pahami. Mirsa menatap keduanya dengan mata yang kini menyala merah keemasan. Dari tubuhnya memancar panas luar biasa hingga tanah di bawahnya tampak mencair. Kalian masih bisa berdiri di depan kekuatan ini, hebat juga, katanya dengan suara serak namun mengandung kebanggaan. Saruto tersenyum tipis, jadi kau menguasai senjutsu magma. Ya, tak kusangka kau bisa sejauh ini, Mirsa. Mirsa menjawab dengan nada tegas, aku akan terus berkembang, hanya untuk kemenangan klan Uzumaki dan kejayaan Sanigakure. Inilah sumpahku kepada Saburo-sama. Uap panas yang menguap dari tubuhnya menyelimuti sekitarnya hingga pandangan menjadi kabur. Kobura berusaha menahan diri agar tidak mundur karena hawa panas itu mulai membakar kulitnya. Saruto menurunkan pedangnya, menutup matanya sesaat. Angin tiba-tiba berubah arah, dan aura di sekelilingnya ikut berubah. Ia mulai menarik energi alam. Udara di sekitar terasa bergetar lembut, berbeda dari panasnya magma Mirsa. Dalam hitungan detik, kulit Saruto tampak berubah sedikit, timbul pola alami di wajahnya, dan aura biru kehijauan muncul dari tubuhnya. Namun jangan salah, Mirsa, katanya membuka mata, kau bukan satu-satunya yang bisa menggunakan senjutsu. Kobura menatap Saruto dengan terkejut. Kau menggunakan senjutsu katak. Saruto mengangguk. Ya, senjutsu katak sempurna, warisan dari kakekku, Uzumaki Naruto. Suaranya bergema kuat, dan dari tubuhnya kini memancar perpaduan cahaya api merah dan energi alam yang tenang. Dua kekuatan kontras yang menyatu dengan sempurna. Mirsa mengerutkan kening. Senjutsu katak. Jadi kau juga pengendali alam. Saruto menatapnya dengan tatapan tajam. Benar, tapi aku tidak berhenti di situ. Dalam sekejap, matanya kembali menyala lebih terang, memancarkan pola khas Rine Jougan. Energi di sekitarnya berputar cepat, menimbulkan badai kecil yang membakar udara. Aku akan menggabungkan semuanya, Rine Jougan,
senjutsu katak, dan mode NO. Tanah di bawah kaki Saruto retak seketika. Api yang menyelimuti tubuhnya kini berubah menjadi bentuk naga merah yang melingkari dirinya. Setiap hembus napasnya membuat udara terbakar. Kobura menatap takjub. Dia benar-benar menembus batasnya sendiri. Mirsa tersenyum dingin, menarik, katanya sambil merentangkan tangan. Baiklah, Saruto, mari kita lihat siapa yang layak disebut pewaris sejati klan Uzumaki. Dalam sekejap, kedua shinobi itu melesat, meninggalkan ledakan besar di titik awal mereka berdiri. Benturan pertama terjadi di udara, pedang bakudan milik Saruto menghantam tangan Mirsa yang membara, menciptakan semburan energi besar, cahaya oranye dan merah bercampur menjadi satu, membuat langit malam tampak seperti siang. Kobura hanya bisa menutupi wajahnya sambil menahan gelombang panas yang menyapu sekitarnya. Saruto menekan pedangnya lebih keras, kekuatanmu luar biasa, Mirsa, teriaknya di tengah dentuman, tapi ini belum cukup untuk menaklukkan kehendak api Konoha. Mirsa membalas dengan mendorong Saruto ke belakang, magma di lengannya menetes deras. Konoha hanya tahu bertarung untuk kebanggaan, Sanigakure bertarung untuk bertahan hidup. Mereka melesat lagi, menabrakkan kekuatan senjutsu masing-masing. Setiap bentrokan menghasilkan gelombang panas dan tekanan udara yang mengguncang tanah. Kobura berlari mengitari medan, mencari celah untuk membantu, tapi tekanan energi dari keduanya membuatnya sulit mendekat. Ini bukan lagi pertarungan manusia, gumamnya dengan kagum dan cemas. Mirsa lalu mengangkat tangannya ke langit, dan dari tanah keluar pilar magma raksasa yang melesat seperti naga. Saruto membalas dengan menebasnya menggunakan pedang bakudan yang kini menyala dengan energi senjutsu katak. Ledakan besar kembali terjadi, kali ini, hawa panas menyebar jauh, membakar pepohonan di pinggir lembah. Kobura menancapkan pedangnya ke tanah untuk menjaga keseimbangan. Saruto, cepat akhiri sebelum seluruh lembah ini meledak, teriaknya. Saruto tidak menjawab. Dia melesat ke arah Mirsa dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Mirsa mencoba menahan, namun Saruto kini bergerak dengan pola tak terduga. Gerakannya lembut namun menghancurkan, hasil perpaduan energi alam dan kekuatan api NO. Kau sudah menembus batas tubuhmu, Mirsa, teriak Saruto. Hentikan sebelum tubuhmu hancur. Namun Mirsa hanya tertawa di tengah pertarungan sengit itu. Tubuhku bukan hal penting, aku hanya alat bagi Sanigakure untuk menang. Suara tawanya bergema bersamaan dengan semburan magma dari tubuhnya. Saruto mengerutkan alis, kalau begitu aku tak punya pilihan. Ia memusatkan energi di pedangnya. Dalam sekejap, api merah di pedang bakudan berubah menjadi biru muda, warna khas senjutsu katak yang telah menyatu sempurna dengan energi api. Mirsa menatapnya dan tahu apa yang akan datang. Ia segera membentuk perisai magma di depan tubuhnya. Tapi kali ini Saruto berbeda. Ia menghilang dari pandangan, lalu muncul di belakang Mirsa dalam sekejap mata. Katon, NO Senjutsu, Rasendan. Pedangnya menebas udara, melepaskan pusaran api dan energi alam dalam satu serangan besar. Ledakan tak terhindarkan. Langit malam memutih sejenak oleh cahaya itu. Kobura melindungi wajahnya dari hempasan angin dan debu. Setelah ledakan reda, tampak Mirsa masih berdiri, tapi tubuhnya penuh luka. Namun luka itu aneh, tidak berdarah. Ia menutupnya dengan magma cair yang langsung membeku. Saruto menatapnya dengan serius. Dia menutup lukanya lagi. Kobura berkata pelan, bukan generasi, dia menyembuhkan dirinya dengan panas ekstrim. Saruto mengangguk, jadi itu teknik penyembuhan magma, benar-benar berbahaya. Mirsa terengah, tapi senyumnya belum hilang. Kau kuat, Saruto, tapi aku tidak akan kalah. Ia mengepalkan tangannya, magma mengalir lagi di tubuhnya. Saruto menggenggam pedangnya lebih erat. Kau keras kepala, Mirsa, tapi itu yang membuatmu layak dihormati. Mereka kembali melesat. Pertarungan senjutsu melawan senjutsu mengguncang lembah tanpa henti. Setiap bentrokan menghasilkan badai panas dan percikan magma yang menari di udara. Kobura hanya bisa menonton sambil menahan tekanan yang hampir membuatnya pingsan. Saruto terus menekan Mirsa dengan serangan bertubi-tubi, namun Mirsa menangkis setiap tebasan, walau tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda kelelahan. Kau hebat, Saruto, mungkin hanya kau yang bisa membuatku sejauh ini, katanya dengan napas tersengal. Saruto berhenti sejenak, menatap Mirsa dengan penuh tekad. Dan kau juga hebat, Mirsa, tapi pertempuran ini harus berakhir. Ia memusatkan seluruh energi dari Rine Jougan, Senjutsu Katak, dan NO-nya ke dalam pedang bakudan. Pedang itu bergetar, memancarkan cahaya seperti matahari kecil. Kedua shinobi Uzumaki itu melesat bersamaan, menghantam satu sama lain dengan kekuatan penuh. Cahaya merah dan biru bertabrakan di tengah lembah, menciptakan ledakan maha dahsyat yang membuat langit malam seakan robek.
Api malam menari di langit yang kelam ketika bentrokan dahsyat antara Uzumaki Saruto, Kobura, dan Uzumaki Mirza terus mengguncang medan perang. Hawa panas membubung, membakar tanah dan mencairkan bebatuan di sekitarnya. Setiap kali pedang Saruto yang menyala merah membentur magma milik Mirza, percikan energi memancar ke segala arah. Kobura berdiri di sisi lain, memegang pedangnya erat, matanya tajam menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mirza, dengan tubuh yang diselimuti senjutsu magma, tampak seperti dewa api dari dasar bumi, lapisan kulitnya berpendar merah oranye, dan setiap gerakannya menimbulkan letupan kecil dari tanah yang ia pijak. Dia menggeram, suaranya berat dan bergema, "Aku tidak akan kalah dari Shinobi Konoha, aku akan menyalakan kemenangan untuk Sanigakure," katanya sambil mengepalkan tangan yang meneteskan cairan magma. Saruto menjawab dengan tatapan penuh semangat, tubuhnya diselimuti api merah dari mode NO yang berpadu dengan energi alam senjutsu katak. Aura itu membuat setiap langkahnya seperti letusan cakra yang menggetarkan udara. "Kau bisa meniru kekuatan kakekku, tapi kau tak akan meniru tekadnya, Mirza," ujarnya sambil melesat. Tebasan Saruto membelah udara, diikuti koburan api yang membentuk gelombang merah membara. Mirza mengangkat tangannya dan membentuk perisai magma, tapi dentuman keras membuat perisai itu retak. Kobura yang menunggu di sisi kanan segera memanfaatkan celah itu dan menebas cepat. Pedangnya memancarkan kilatan tajam yang menembus asap panas. Benturan kedua pedang Kobura dengan tubuh magma Mirza menimbulkan semburan api besar. Mirza terdorong mundur, sebagian lapisan magma di lengannya mengelupas. Namun bukannya melemah, ia justru tertawa pelan, menarik, "Makin panas, makin aku hidup," ucapnya seraya mengalirkan cakra senjutsu lebih dalam ke tubuhnya. Saruto memusatkan cakranya, merasakan energi alam mengalir di antara pori-porinya. Ia tahu bahwa panas Mirza bukan hanya serangan, tapi juga bentuk pertahanan hidup. "Kobura, jangan terlalu dekat, panasnya bisa membakar tubuhmu," katanya cepat. Namun Kobura, dengan napas berat dan tekad yang tajam, menjawab, "Aku sudah terbiasa menghadapi api, Saruto. Aku bukan murid pedang yang mudah terbakar." Kobura menjejak tanah dan melesat kembali. Ia memutar pedangnya dalam gerakan spiral, membentuk pusaran udara dingin yang menahan sebagian panas dari magma Mirza. "Tebasan Arashikaze no Ken," serunya. Tebasan itu membelah udara dan menembus asap magma, menghantam dada Mirza. Mirza menahan serangan itu dengan lengan berlapis magma, tapi tebasan Kobura cukup kuat untuk menimbulkan luka yang dalam. Cairan panas menetes dari lukanya, bercampur dengan darah merah menyala. "Kalian kuat, tapi belum cukup." Mirza mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah muncul semburan magma raksasa seperti tsunami api yang mengarah ke Saruto dan Kobura. Saruto segera menancapkan pedang bakudannya ke tanah dan membentuk pelindung cakra berbentuk kubah. Kobura melompat ke belakangnya, sementara ledakan panas mengguncang bumi. Batu mencair, udara bergetar, dan kobaran api membumbung ke langit malam. "Dia sudah kehilangan kendali," teriak Kobura sambil menahan panas yang menembus perisai cakra Saruto. Saruto menatap ke depan dengan mata Rine Jougan yang berkilau tajam. Ia melihat arus cakra magma di tubuh Mirza yang mulai tidak stabil. "Kobura, lihat itu," dia memaksa tubuhnya untuk menahan senjutsu magma yang belum sempurna. "Kalau kita tekan terus, tubuhnya akan meledak dari dalam," ucap Saruto. Kobura mengangguk dan mengatur napasnya. "Kalau begitu, mari kita tekan sampai batasnya." Ia melesat keluar dari pelindung cakra, langsung menebas ke arah Mirza. Saruto ikut mengikuti dengan kecepatan tinggi, membentuk kombinasi serangan yang sulit diantisipasi. Benturan kembali terjadi, kali ini lebih dahsyat. Mirza menangkis tebasan Kobura dengan tangan kirinya, tapi Saruto muncul dari sisi kanan dan menebas dengan pedang bakudannya. Ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh medan. Asap tebal menyelimuti mereka. Dari balik asap, Mirza muncul lagi. Tubuhnya penuh luka, tapi di matanya ada nyala tekad yang sama besarnya dengan nyala api yang membungkus tubuhnya. "Aku tidak akan jatuh, Saburo sama mempercayaiku. Aku harus terus berdiri." Ia meninju tanah, menciptakan letupan magma baru yang mengangkat batu